saja sebuah peninggalan literasi kuno yang kaya syarat makna dan sejarah, yaitu kitab Kalam Kodrat. Saya Yesi Miranda Hikmah Putri. Saya Zalsa Kamelia. Saya Natasha Putri Salsabila. Kita akan menelusuri jejak naskah ini langsung dari tempat buku Tantular. Yuk kita mulai! Kitab Kalam Kodrat adalah satu dari sekian banyak naskah klasik yang menjadi saksi kekayaan intelektual bangsa Indonesia. Tapi, bagaimana proses pelestariannya? Apa peran filologi di balik itu semua? Mari kita bahas bersama para ahli dan pelaku langsungnya. Kami di sini bersama Ibu Arni. Kita akan melakukan wawancara dengan Ibu Arni terkait kitab Kalam Kodrat. Apakah di Museum Muntantula pernah ada koleksi atau pameran yang menampilkan kitab Kalam Kodrat atau naskah-naskah serupa? Terima kasih. Kalau untuk pameran terkait pameran naskah Kalam Kodrat ya, belum pernah. Kalau di Museum Tantular sendiri belum pernah. Tetapi mungkin bisa jadi naskah tersebut dipinjam dan dipamerkan oleh instansi yang lain. Seperti sekolah-sekolah atau universitas begitu ya? Iya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, adakah tantangan khusus dalam mengidentifikasi atau menginterpretasikan naskah seperti Kalam Kodrat di tempat ini dalam kajian filologi? Iya. Kalau tantangan untuk penelitian atau kajian secara filologis untuk yang kitab Kalam Kodrat ini, karena naskah Kalam Kodrat itu hanya satu yang ada di Museum Tantular, hanya satu judul dan satu naskah. Artinya untuk mengkaji filologi, mengkaji secara filologis itu pada waktu tulisan itu tidak terbaca, misalnya karena aus atau mungkin karena korosi tinta, karena mungkin hilang halamannya lah, tantangannya adalah kita tidak bisa membandingkan dengan naskah yang lain yang tentunya yang lebih utuh seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kitab Kalam Kodrat memiliki keterkaitan dengan tradisi lokal atau ada praktik keagamaan masyarakat di sekitar museum? Kalau untuk naskah Kalam Kodrat koleksi Museum Tantular, jelas di situ ada praktek tradisi lokal ya, yaitu yang tadinya isi dari kisah Kalam Kodrat ini kan bercerita tentang kejadian di Mekah. Artinya di sini ada praktik lokal, tradisi lokal. Apa itu? Yaitu aksara yang digunakan adalah pegon, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa, dan bentuk penulisannya itu berupa tembang mojopat, yang mana naskah ini tentunya memiliki tujuan mungkin dulu sebagai media dakwah. Jadi dalam kisah Islam tapi dikemas dalam bentuk tradisi lokal, yaitu berbahasa Jawa dan bentuk tembang mojopat, yang nanti tentunya masyarakat yang belum mengenal apa itu Islam itu akan tertarik dulu karena mereka masih memahami dalam bentuk tembang mojopat dan bentuk bahasanya, seperti itu. Bu Arni, terima kasih atas jawabannya terkait informasi tentang kitab Kalam Kodrat. Semoga bisa dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penonton semua. Ya, sama-sama. Menurut pakar filologi, naskah Kalam Kodrat memuat ajaran teologi Islam klasik yang dikemas dalam bahasa Melayu dengan aksara Arab pegon. Kitab Kalam Kodrat berisi pembahasan mengenai kekuasaan dan kehendak Tuhan menurut ajaran Kalam. Dalam teks ini, kita bisa melihat bagaimana konsep ketuhanan dijelaskan dengan bahasa yang filosofis namun membumi, menunjukkan pengaruh pemikiran teologi Islam klasik. Pemirsa, di balik lembaran naskah tua yang disimpan di Museum Tantular ini, tersimpan warisan pemikiran Islam klasik yang pernah berkembang di bumi Nusantara. Inilah kitab Kalam Kodrat,
sebuah manuskrip langka yang memuat ajaran teologi Islam mengenai kekuasaan dan kehendak Tuhan. Ditulis dalam aksara Arab Pegon dan berbahasa Melayu klasik, Kalam Kodrat memuat ajaran teologi Islam yang dikenal sebagai ilmu kalam, khususnya pandangan tentang kekuasaan dan kehendak Tuhan. Naskah ini mengajak kita untuk merenung, apakah segala sesuatu yang terjadi di dunia sepenuhnya kehendak Tuhan, ataukah manusia masih memiliki kehendak bebas? Pertanyaan ini menjadi pusat dari diskusi dalam teks Kalam Kodrat. Menariknya, kitab ini bukan hanya menyalin pandangan ulama besar dunia Islam, tetapi juga mengadaptasinya dalam konteks lokal Nusantara, menjadikannya sebagai jembatan antara tradisi keilmuan Islam global dan kearifan lokal Indonesia. Di masa lalu, naskah ini dibacakan di surau-surau dan pondok pesantren, menjadi bagian dari penguatan akidah umat Islam. Kini, kehadirannya di museum bukan hanya sebagai benda bersejarah, tetapi juga sebagai pengingat tentang betapa canggih dan mendalamnya warisan intelektual bangsa ini. Dari hasil telaah tekstologi, diketahui bahwa naskah ini merupakan salinan tangan. Kemungkinan besar diproduksi di lingkungan pesantren pada abad ke-19. Terdapat beberapa ciri khas penyalinan, seperti koreksi teks langsung di atas naskah, penambahan catatan kecil di pinggir halaman, serta tanda baca yang bersifat lokal. Menariknya, teks ini tidak hanya memuat doktrin keislaman, tetapi juga memperlihatkan adanya intertekstualitas dengan naskah-naskah keagamaan lainnya. Artinya, penulis atau penyalin kitab ini kemungkinan besar mengakses lebih dari satu sumber, lalu meramunya dalam satu komposisi yang utuh dan khas. Secara keseluruhan, kitab Kalam Kodrat menjadi contoh nyata bagaimana tradisi tulis, tradisi lisan, dan konteks budaya lokal berpadu dalam satu warisan sastra yang patut dilestarikan. Oke teman-teman, kita telah melakukan wawancara terhadap filolog mengenai naskah Kalam Kodrat. Dan kita juga telah menganalisis mengenai kajian struktural dan kajian filologinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bye!